ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau pada siang hari ini kita memulai ibadah kita mau mengangkat pujian, kita mau meninggikan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Haleluya, puji Tuhan, selamat siang semuanya. Pelwap GPDI Antioquia Tebet dan juga pemirsa dalam YouTube channel. Sebelum kita mulai ibadah Pelwap GPDI Antioquia, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus akan segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah Pelwap GPDI Antioquia walaupun secara online. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami semuanya dari ibadah awal, pertengahan, hingga akhir. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dari WL Singers, bahkan yang membawakan renungan dan semuanya Tuhan. Engkau yang memberkati kami satu persatu, sehingga kami boleh diberkati oleh kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, kuduskan kami dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah Pelwap ini. Haleluya, amin. Selamat siang Ibu-Ibu. Pada saatnya kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari Ibu-Ibu yang ada di rumah, kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
inilah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang ada di rumah, baik yang ada di sini, kita mau mengangkat tangan kita mau mengangkat hati kita mau menaikkan pujian. Waktu Tuhan, waktu yang tepat. Bila nanti
berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali Tuhan kami datang Tuhan. Di siang yang penuh keberkatan ini Tuhan. Kalau Tuhan masih boleh izinkan kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Yang telah Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur kalau kami pada siang hari ini boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah meskipun secara online Tuhan, tapi kami akan percaya Engkau hadir Tuhan Yesus dalam ibadah ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Bapa, Engkau ada Tuhan. Dan siang yang penuh berkenan ini Bapa, kami telah naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan lewat tubuh ini Tuhan, boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu, boleh menjadi dupa yang harum Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kembali kami akan menerima firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu. Kiranya Bapa, mari Engkau urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, semua itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus untuk kami Tuhan di siang ini Bapa. Kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Hanya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau mau Tuhan kami boleh menyaksikan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan kasih Tuhan yang Tuhan Kau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus yang telah kami terima Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan dengan barang yang fana Tuhan, tetapi oleh darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah Tuhan bagi kami Tuhan. Mari Bapa, urapi kami semua Tuhan, urapi mulut bibir kami, urapi telinga kami, hati kami Tuhan, di dalam dapat Tuhan menerima firman-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan Tuhan boleh bertumbuh Tuhan di hati ini Tuhan, di tanah yang baik ini Tuhan, kami boleh berakar Tuhan, kami boleh berbuah-buah di dalamnya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Allah yang telah menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, apa kabar? Tuhan Yesus baik buat kita. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan baik ya. Kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan November ini. Tak terasa sebentar lagi kita memasuki akhir tahun. Sebentar lagi kita udah masuk di tahun 2021. Dan luar biasa kasih setia Tuhan. Suka duka kita alami, tapi sampai saat ini kita masih bisa beribadah. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, terima kasih buat para pengurus kaum wanita yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan renungan siang ini. Siang ini saya akan membawakan renungan dan kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Saya ambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kita baca ayat-ayat sebelumnya itu menyatakan bahwa Yakub lebih mencintai
Rahel daripada Lea. Dan Lea sendiri, kalau kita lihat Lea sendiri, kalau ayat 16 kita melihat bahwa Lea itu matanya tidak cerah, ya, matanya tidak cerah. Dan Lea sendiri, arti nama Lea itu berarti lelah. Jadi kalau dari arti nama aja tuh kayaknya udah ada kesuraman di sana. Tapi dalam Tuhan pasti, ya, dalam Tuhan pasti ada sesuatu, ada yang mustahil. Dan kita boleh melihat di ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, ya, ada keseimbangan di sana. Jadi tidak dicintai tapi bisa melahirkan. Sedangkan Rahel dicintai tapi saat itu dibuat mandul oleh Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita Allah yang adil. Kalau kita boleh melihat ayat 32, mengandunglah Lea dan melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Lea berpikir mungkin bahwa, oh, kalau saya melahirkan Ruben, pasti saya dicintai. Dan ternyata begitu Ruben lahir, ternyata Yakub belum mencintai Lea. Dan kita lihat ayat 33 juga sama, dia mengandung pula anak kedua namanya Simeon. Itu juga dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Dia berharap bahwa begitu Simeon lahir pasti dia dicintai. Ternyata tidak juga dicintai. Anak ketiga ayat 34, dia mengandung lagi dan dia mengatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lewi sendiri berarti erat, dipererat gitu loh. Ternyata sampai anak ketiga juga dia tidak dicintai. Dan ayat 35 kita boleh melihat bahwa mengandung pula lah ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi waktu anak pertama, kedua, ketiga itu ternyata tidak ada perubahan pada Yakub. Dan kalau kita lihat ayat 35, ada kepasrahan di sana. Lea pasrah, Tuhan sudah, saya hanya mau mengucap syukur aja. Dan itu dengan segenap hati. Kalau saya lihat ayat 32 sampai 34, itu seakan-akan dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya udah dikasih anak. Tapi ada catatan juga, oh saya udah melahirkan anak, pasti saya dicintai. Ternyata sampai dengan anak ketiga dia tidak dicintai. Dan ayat 35, begitu dia melahirkan Yehuda, dia pasrah. Dia percaya bahwa sudah Tuhan, sekarang saya mau mengucap syukur. Nah, dari pelajaran di atas, dari cita-cita di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu besar manfaat mengucap syukur. Mengucap syukur bilangin, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini boleh saya lewat. Tapi mengucap syukur dengan segenap hati. Jadi tidak ada embel-embelnya Tuhan. Dan itulah, jadi tidak sekedar berkata-kata aja, tapi dengan segenap jiwa bahwa benar Tuhan baik. Nah, di sini kita boleh melihat ayat 35 bahwa sekali ini aku akan bersyukur. Jadi sekali ini aku bersyukur maksudnya apapun yang terjadi, saya mengucap syukur. Dan itu boleh menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu adalah titik awal di mana dari Yehuda ini Tuhan begitu mengasihi Yehuda dan Tuhan memilih Yehuda menjadi bagian rencananya untuk kehadiran Mesias di bumi. Kita bisa melihat nanti di Matius 1 ayat 3, itu disebutkan silsilah Tuhan Yesus adalah dari Yehuda. Dan Tuhan itu luar biasa ya. Dia merasakan bahwa apa yang Lea rasakan. Dan tapi dia menuntut kamu nggak dengan segenap hati mengucap syukur. Anak pertama dia mengucap syukur, anak kedua mengucap syukur, anak ketiga mengucap syukur. Tapi mengucap syukur tidak dengan segenap hati. Tapi di ayat yang ke-35, pas anak keempat, itu dia mengucap syukur dengan kepasrahan. Dan Tuhan melihat itu dan Tuhan sangat menghargai itu. Kita bisa melihat ya, dari cerita di atas, dari ayat 1 sampai 35, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya bisa mengambil 3 hal yang bisa menjadi
teladan buat kita, di mana kekuatan dari ucapan syukur itu adalah satu, dapat meredam kekecewaan, kebencian dan kepahitan. Kita lihat, saya membayangkan ya, ini seakan-akan kita lihat sinetron ya. Jadi punya dua istri, tapi yang satu dicintai, yang satu tidak dicintai. Pasti ini ada iri-iri, ada iri, ada cemburu, ada kata-kata sindir-sindiran yang keluar, dan pasti ada kekecewaan. Lea pasti kecewa, pasti ada rasa benci, dan pasti ada kepahitan di sana. Tapi dengan ucapan syukur semuanya bisa terselesaikan, dan dengan ucapan syukur semuanya dapat diredam. Kekecewaan, kebencian, kepahitan, apapun tuh yang sekarang Bapak, maaf, apapun sekarang yang ibu-ibu, kaum wanita terkasih, juga yang saya alamin, kita tidak terlepas dari kekecewaan. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita mungkin ada sesuatu yang ada pahit, ada kebencian, tapi dengan mengucap syukur semuanya dapat diredam. Dan biarlah dengan segenap hati kita mengucap syukur bahwasanya semuanya dalam kontrol Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau terus mengandalkan Dia, apalagi hari-hari ini ya. Saya punya teman-teman, kalau Joshua udah besar, jadi saya udah bekerja. Jadi kalau untuk mendidik anak, teman-teman saya suka menceritakan, katanya, aduh, pokoknya susah sekali gitu loh. Harus ada kesabaran di sana. Nah, biasanya kalau ibu-ibu biasanya udah nggak sabar, ada keluhan yang keluar. Tapi saat ini dengan firman Tuhan siang ini kita mau belajar mengucap syukur. Sulit, tapi dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Kita minta kekuatan Roh Kudus biar dalam segala perkara kita harus mengucap syukur. Semua dalam kontrol Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama kita, pasti kita bisa melewati semuanya. Hal yang kedua yang bisa saya ambil dari cerita di atas adalah dapat meruntuhkan tembok kemustahilan. Kita bisa melihat tembok Yeriko ya, tembok Yeriko nanti ibu-ibu mungkin bisa baca di Yosua 6 ayat 10 dan seterusnya. Kalau kita membaca di sana bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa selama 6 hari kamu harus mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara, mengelilingi. Nanti hari ke-7 baru mengelilingi, dan begitu dikasih bunyi sangkakala, bunyi tanda, bersorak. Nah, dalam menghadapi setiap persoalan, sebelum kita mengucap syukur, kita harus berdiam diri, minta ketenangan dari Tuhan. Kita boleh menyelami bahwa Tuhan memahami dulu, ini kenapa terjadi gini. Jadi biasanya ya, ini belajar, ini curhat, ini pengalaman. Biasanya kalau kita punya masalah, itu biasanya kita suka cerita, kita ingin berbagi ke orang. Tapi kadangkala kita berbagi ke orang yang tidak pada yang salah. Jadi kita judulnya berbagi, ternyata maksudnya meringankan beban kita. Begitu kita selesai ngomong sama dia, kenapa sekarang kok jadinya saya tambah puyeng ya? Nah, berarti Tuhan menginginkan kita menghadapi hal apapun, kita berdiam diri di kaki Tuhan. Saya ingat ada seorang ibu di kaum wanita yang mengatakan, modal orang tua, modal kaum ibu, modal seorang ibu itu cuma dengkul. Jadi dia berlutut di kaki Tuhan. Dan itu emang luar biasa. Dan saya mempraktekkan itu. Dan emang luar biasa ya. Modal kita nih kaum ibu, seorang istri, seorang wanita, itu cuma didengkul. Kita berdiam diri di kaki Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Dalam diam ada kekuatan ya. Dalam diam bukan berarti duduk diam aja. Oh enggak, berdiam diri, mendekatkan diri sama Tuhan. Karena Tuhan tempat kita mencurahkan semua masalah persoalan kita di dalam Dia tidak pernah mengecewakan kita. Jadi yang kedua yang dapat kita ambil, pelajaran kita ambil dari kekuatan dari ucapan syukur adalah bisa meruntuhkan tembok kemustahilan. Yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Mungkin saat ini kita menghadapi hal-hal yang aduh Tuhan, suami saya mungkin ini masa pandemi ya ibu-ibu ya, ada teman-teman saya yang mereka suaminya gajinya dipotong, ada yang di PHK, ada yang kontrak tidak diperpanjang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kekuatan dari ucapan syukur dapat
melakukan kemustahilan. Apa yang mustahil? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dalam Tuhan gak ada yang sukar. Teman kantor saya mengatakan, Sherly, kamu apa-apa jangan mengadu ke Tuhan dong. Tuhan tuh terlalu besar, bukan buat aduan, buat hal-hal ini. Tuhan tuh gak urus hal-hal yang kecil. Jangan lupa Tuhan kita, dia Allah yang besar dan kecil. Ya, jadi mungkin menurut orang lain masalahnya sepele, tapi jangan. Semua yang mengganggu kita, yang menghalangi kita, yang membuat itu jadi masalah dalam kita sampaikan kepada Tuhan. Pasti dalam Dia ada jalan. Dia Allah yang tak pernah mengecewakan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik buat semua yang mengandalkan Dia, semua orang yang mengandalkan Dia, ya. Yang ketiga, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kekuatan ucapan syukur adalah ucapan syukur itu dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat nanti di Lukas 17 ayat 15 dan seterusnya. Di situ cerita mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi yang balik untuk mengucap syukur berterima kasih adalah 1 orang. Dan Tuhan menanyakan, bukannyakah tadi ada 10 orang? Kenapa cuman 1 yang balik? Nah, jadi Tuhan menginginkan ucapan syukur itu keluar dari bibir mulut kita. Dia pemelihara yang ajaib, kita bisa bernapas, kita bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah ucapan syukur keluar terus dari bibir mulut kita. Mungkin, Tuhan, saya punya masalah ini, Tuhan, besok saya nggak tahu, besok anak saya harus bayar uang sekolah, besok saya, tapi tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara kita serahkan sama Dia, dan kita boleh cakap menanggung karena Dia beserta kita, ya. Jadi terus mengucap syukur dalam segala perkara, dan hal-hal tersebut dapat kita ambil, kita boleh pegang dalam kehidupan kita, bahwasanya Allah kita selalu menginginkan kita, bibir mulut kita, hati kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Mungkin saya capek nih hari begini, keluhan. Kita mungkin saya bisa kasih satu masukan gitu, satu masukan bahwa kan kita semua ibu-ibu biasanya pagi kita berdoa pagi, ya. Coba kita minta Tuhan Yesus tolong kita, biarlah sepanjang hari bibir kita hanya penuh dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan menjaga pintu bibir kita, biar setiap apapun ucapan kita yang keluar dari bibir mulut kita itu hanya untuk hormat kemuliaan, menjadi membawa berkat, puji-pujian saja yang keluar dari bibir mulut. Tidak ada keluhan, karena keluhan tuh melemahkan iman kita. Apalagi kita udah cerita ke orang, aduh saya ini punya cerita begini-begini, aduh masalah saya ini. Kalau masukannya bagus, kalau masukannya ya udah, kalau gitu gini aja, itu melemahkan iman kita. Dan biarlah bibir kita terus mengucap syukur, kita mau berdiam diri, karena dalam ucapan syukur itu bisa meredam kekecewaan, bisa meredam kebencian, juga bisa meredam kepahitan. Dalam ucapan syukur segala tembok-tembok kemustahilan itu bisa diruntuhkan, ya. Dan dalam Dia tidak ada yang mustahil, dan dalam Dia kita boleh terus mengucap syukur karena itu yang dikehendaki oleh Dia. Mungkin ayat terakhir firman Tuhan saya akan membagikan, saya akan membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ dibilang bahwa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dalam terjemahan sehari-hari dibilangin bahwa dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dalam kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Dibilangin apa? Dalam segala keadaan. Jadi firman Tuhan bukan mengatakan bahwa nanti kalau kayak begini nggak apa-apa. Ternyata dibilang bahwa dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur. Dan luar biasa lah kita boleh menyaksikan dan kesaksian dalam kehidupan kita bahwa mengucap syukur itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Biar dari hari ke hari hidup kita semakin berkenan, dari hari ke hari hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Kalau Bapak Gembala mengatakan bahwa pelajaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita menuju ke kemuliaan, ada proses. Nah, prosesnya salah satunya adalah mengucap syukur. Karena apa? Karena
dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaan itu banyak hal yang kita akan alami, banyak proses naik turun. Tapi kita percaya dalam proses itu pasti kita akan menjadi pemenang karena kita selalu mengucap syukur. Dan orang dunia mengatakan bahwa proses menentukan hasil. Benar itu, proses menentukan hasil. Prosesnya adalah kita mau dibentuk oleh Tuhan dan biarlah bibir kita terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, bahwa Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita dan tiada yang sulit bagi Dia. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memulihkan kita apapun masalah persoalan kita hari ini. Percaya dengan ucapan syukur, Tuhan Yesus pasti akan buka jalan buat kita dan dalam Dia tiada yang mustahil. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua dan biarlah dari hari ini dan hari-hari selanjutnya hidup kita penuh dengan ucapan syukur bahwasanya Tuhan baik buat kita. Kita semua dalam kontrol Tuhan dan kita percaya bahwa kita akan menjadi pemenang. Kita akan melewati semua masalah persoalan kita karena Dia Allah yang besar itu selalu bersama-sama kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, kita sudah menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan itu juga boleh menguatkan kita. Sekarang saatnya kita akan menutup ibadah kita, kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih setia
kesempatan ibu-ibu Antioquia boleh beribadah, boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman itu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam tiap langkah-langkah kehidupan kami boleh tetap bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkau berkati tiap ibu-ibu telah memuji dan membesarkan nama Tuhan, yang mendengarkan akan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati ibu-ibu yang di rumah di mana mereka berada, berkati dalam rumah tangga mereka dalam sakit Tuhan Yesus sembuhkan, mereka dalam kekurangan Engkau berikan kecukupan buat mereka semuanya ya Tuhan. Biar Tuhan di mana kami berada nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini, kami boleh kesempatan beribadah dan muliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami boleh taruh hidup kami kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau berkati tiap yang melayani firman, yang bawa pujian, terlebih Tuhan yang singers, yang bawa musik Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Engkau berkati juga kami yang mendengarkan, dan kami berdoa buat pemerintah kami dari Presiden, Wakil Presiden, dan semuanya jajaran yang berada di Indonesia ini. Engkau berkati mereka juga, berikan hikmat akal budi yang takut akan Tuhan. Tuhan, ini menjadikan doa kami supaya tetap kami berharap masyarakat Indonesia tetap berharap dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini. Kami pelaskan doa sembahyang kami, yang kami pelaskan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.